Ini hanya skema, hanya sekedar pengetahuan saja antara Malaysia dan Indonesia. Ekonomi Malaysia rata-rata gaji kisaran 12 juta sampai 14 juta per bulan. Ini adalah upah minimum. Sedangkan minyak RON 95 harga cuma 8.500, sangat murah. Dan pajak mobil tahunan hanya sekitar 400.000 tergantung cc dan harganya itu flat. Nah, coba kita bandingkan dengan ekonomi Indonesia. Sedangkan di negara Indonesia rata-rata gaji 3 sampai 5 juta setiap bulan. Ini upah minimum. Lalu harga bensin RON 92 16.000 sekian-sekian. Dan pajak mobil tahunan bisa tembus sampai 4 juta. Ini yang paling standar. Bahkan mobil tahun terbaru sekarang pajaknya bisa sampai 6 juta per tahun, tergantung cc. Oke guys, ini hanya sekedar pemahaman dan pengetahuan saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman semua. Kita bertemu lagi di video saya. Kali ini saya mau bahas hal yang lagi sering banget saya dengar dan jadi perdebatannya, yaitu soal perbandingan gaji di luar negeri sama gaji di Indonesia. Banyak banget yang bilang gaji di luar negeri itu gede banget. Tapi kalau menurut saya itu nggak selamanya benar kalau dilihat dari sisi yang lain. Ya, pertama, jangan cuma lihat kurs atau nilai tukar mata uang. Oke, sering banget kan dengar orang bilang, wah gaji di Malaysia gede banget, 1.700 ringgit Malaysia itu kalau dikurs ke rupiah bisa 7-8 juta loh. Ya, memang angkanya kelihatan besar, tapi tunggu dulu, jangan lupa harga barang dan kebutuhan hidup di sana itu juga ikutan mahal. Kemudian tentang BBM, iya memang benar BBM di Malaysia itu lebih murah dikit karena ada subsidi. Tapi untuk kebutuhan yang lain-lain jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Makanan, sewa rumah, listrik, semua harga beda level. Jadi sebenarnya daya belinya itu pas-pasan, sama saja kayak kita yang dapat gaji UMR di Indonesia. Nggak ada istimewanya kok. Kedua, beda status, beda nasib harus dibedakan. Ini poin yang paling penting dan sering dilupakan orang. Kita sebagai pekerja migran atau orang-orang yang bekerja di luar negeri, orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, itu kondisinya beda-beda ya, harus dibedakan ya. Kalau yang kerja di perusahaan atau pabrik, biasanya disediakan asrama dan makan di kantin, sama seperti saya. Tapi kalau yang bekerja di rumah tangga, itu dijamin dan ditanggung penuh sama majikan mereka. Tempat tinggal, makanan, semuanya sudah disediakan di majikan. Jadi, gaji yang kita terima itu hampir 100% bersih. Bisa langsung ditabung atau dikirim pulang ke keluarga di Indonesia. Tapi coba bayangkan kalau warga lokal dapat gaji segitu. Mereka itu harus bayar semua sendiri, sewa rumah, listrik, air, sekolah anak, pajak, semua keluar dari gaji itu. Otomatis sisa uangnya sedikit banget, ya. Jadi jangan pernah menyamakan kondisi kita sama kondisi mereka, ya. Paham kan? Orang yang bekerja di luar negeri sama orang yang sudah menetap di luar negeri sebagai warga negara tersebut itu sudah beda kondisinya, ya. Kemudian ketiga, beda budaya hutang. Terus soal gaya hidup, di luar negeri kan budayanya hidup pakai sistem kredit, rumah kredit, mobil kredit, bahkan barang elektronik pun kredit. Makanya tidak heran kalau hutang rumah tangga di Malaysia jumlahnya besar banget dan bebannya berat. Ya, beda jauh sama orang Indonesia. Kita kan mentalnya memang takut hutang. Banyak orang yang menghindari hutang ke bank ya kalau di Indonesia. Kita itu lebih suka menabung dulu, mengumpulkan uang, baru kalau cukup baru beli secara tunai. Tapi ya dilihat-lihat situasinya ya, nggak semua orang itu punya urgensi, oke? Makanya walaupun gaji di Indonesia sering dibilang imut atau kecil, tapi beban hidup kita itu jauh lebih ringan. Hati jadi lebih tenang dan tentram, tidak was-was dikejar penagih. Kemudian keempat, bukti kuat kenapa lari ke Singapura. Nah, ini bukti paling nyata. Kalau emang gaji di Malaysia itu udah tinggi dan cukup banget, kenapa banyak warga mereka yang rela bolak-balik tiap hari ke Singapura? Jawabannya cuma satu, karena di negara sendiri itu masih dirasa kurang mencukupi, ya. Makanya mereka cari peluang dan gaji yang lebih kuat di tempat lain, gitu, ya. Bandingin sama orang Singapura sendiri, sangat jarang mereka keluar negeri cari kerja karena di sana emang standar hidupnya udah oke dan cukup. Jadi ini bukti nyata kalau angka besar hidup enak, ya.
Prioritas itu penting. Terus soal mobil atau barang mewah, itu kan kebutuhan sekunder. Kalau belum mampu ya pakai motor listrik atau transportasi umum. Ngapain maksa-maksa beli atau kredit cuma buat gaya-gayaan atau flexing? Itu cuma nambah beban pikiran doang, nggak menghasilkan uang, malah bikin boncos. Ya, kalau lu tuh nggak mampu beli mobil, ya udah jangan beli. Kok komplain masalah pajak? Jadi kesimpulannya, jangan bandingkan gaji cuma dari angka atau kurs mata uang. Lihat biaya hidupnya, lihat bebannya, lihat kenyamanannya. Di Indonesia mungkin angkanya kecil, tapi mereka bisa bernafas lebih lega. Yang penting hati tenang, nggak banyak hutang, itu lebih mahal dari segalanya. Oke teman-teman, sekian sharing dari saya hari ini. Kalau setuju sama pendapat saya, jangan lupa like, komen, dan share videonya ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.